Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Umat Islam selayaknya memahami keutamaan atau fadilah dari setiap ibadah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan. Menurut para ulama, pemahaman terhadap keutamaan dalam melaksanakan setiap amal soleh akan menjadi penyemangat sekaligus akan mendorong kepada peningkatan ketakwaan seseorang. Bulan suci Ramadan merupakan kesempatan bagi setiap hamba Allah untuk lebih meningkatkan ketakwaan, dikarenakan bulan ini memiliki beberapa keutamaan atau manfaat seperti berikut ini. Yang pertama, Ramadan, bulan diturunkannya Al-Quran. Ramadan merupakan syahrul Quran atau bulan Al-Quran. Diturunkannya Al-Quran pada bulan Ramadan menjadi bukti nyata atas kemuliaan dan keutamaan bulan Ramadan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia, dan penjelasan petunjuk tersebut dan pembeda antara yang benar dan yang batil. Kisah surat Al-Baqarah ayat 185. Di ayat lain Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, sesungguhnya kami telah menurunkannya, yaitu Al-Quran, pada malam Qadar. Kisah surat Al-Qadar ayat 1. Dan banyak ayat lainnya yang menerangkan bahwa Al-Quran diturunkan pada bulan Ramadan. Itu sebabnya bulan Ramadan dijuluki dengan nama Syahrul Quran atau bulan Al-Quran. Kedua, bulan penuh keberkahan. Bulan ini disebut juga dengan bulan Syahrul Mubarak. Hal ini adalah berdasarkan pada dalil hadis Nabi Rasulullah SAW yang artinya, sungguh telah datang kepada kalian bulan yang penuh berkah. Pada bulan ini diwajibkan puasa kepada kalian. Hadis riwayat Ahmad An-Nasai dan Al-Baihaqi. Dan juga bahwa setiap ibadah yang dilakukan di bulan Ramadan, maka Allah akan melipatkan ganda pahalanya. Dan di dalam bulan penuh kemuliaan dan keberkahan ini, maka tidak hanya keberkahan di dalam menuai pahala, namun banyak keberkahan lainnya. Puasa ditinjau dari aspek ekonomi, maka Ramadan memberi keberkahan ekonomi bagi para pedagang dan lainnya. Bagi fakir miskin, Ramadan membawa keberkahan tersendiri. Pada bulan ini, seorang muslim sangat digalakkan dan disunahkan untuk berinfak dan bersedekah di bulan Ramadan kepada mereka. Bahkan diwajibkan membayar zakat fitrah untuk mereka. Ketiga, malam Lailatul Qadar. Kemuliaan bulan Ramadan salah satunya adalah dengan hadirnya malam penuh kemuliaan dan keberkahan di salah satu malam pada malam-malam terakhir dan ganjil di bulan Ramadan, yaitu malam Lailatul Qadar. Pada bulan Ramadan terdapat suatu malam yang lebih baik dari 1000 bulan, yaitu Lailatul Qadar atau malam kemuliaan. Pada malam inilah, yaitu 10 hari terakhir di bulan Ramadan, adalah saat diturunkannya Al-Quranul Karim. Allah Ta'ala berfirman yang artinya, sesungguhnya kami telah menurunkannya, yaitu Al-Quran, pada Lailatul Qadar atau malam kemuliaan. Dan tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu? Malam kemuliaan itu lebih baik dari 1000 bulan. Kisah surat Al-Qadar ayat 1-3. Yang keempat, bulan Ramadan, bulan pengampunan dosa maghfirah. Allah Ta'ala menyediakan Ramadan sebagai fasilitas penghapusan dosa selama kita menjauhi dosa besar. Nabi SAW bersabda yang artinya, sholat 5 waktu, Jumat ke Jumat dan Ramadan ke Ramadan menghapuskan dosa-dosa di antara masa-masa itu selama dosa-dosa besar dijauhi. Hadis riwayat Muslim.
Melalui berbagai aktivitas ibadah di bulan Ramadan, Allah Subhanahu wa taala menghapuskan dosa kita. Di antaranya adalah puasa Ramadan, sebagaimana sabda Nabi Shallallahu alaihi wasallam yang artinya, barang siapa yang berpuasa Ramadan karena penuh keimanan dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Begitu pula dengan melakukan sholat malam, sholat taraweh, sholat witir, dan tahajud pada bulan Ramadan dapat menghapus dosa yang telah lalu. Sebagaimana sabda Nabi Shallallahu alaihi wasallam yang artinya, barang siapa yang berpuasa yang melakukan qiyam Ramadan atau sholat malam dengan penuh keimanan dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, niscaya diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang kelima, Ramadan pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup. Keberkahan kemuliaan di dalam bulan Ramadan adalah bahwa pintu-pintu surga terbuka dan pintu-pintu neraka tertutup, serta syaiton-syaiton diikat. Dengan demikian, Allah Ta'ala telah memberi kesempatan kepada hambanya untuk masuk surga dengan ibadah dan amal soleh yang mereka perbuat pada bulan Ramadan. Keenam, bulan mustajab. Doa yang dipanjatkan saat Ramadan lebih mustajab. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah membebaskan beberapa orang dari api neraka pada setiap hari di bulan Ramadan, dan setiap muslim apabila dia memanjatkan doa maka pasti dikabulkan. Hadis riwayat Al-Bazar dari Jabir bin Abdillah Al-Haisami dalam Majna' Al-Zawad mengatakan bahwa perawi hadis ini siqah atau terpercaya. Dalam hadis lain, Nabi Muhammad SAW bersabda, 3 orang yang doanya tidak ditolak: orang yang berpuasa sampai ia berbuka, pemimpin yang adil, dan doa orang yang terzalimi. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Yang ketujuh, puasa Ramadan setara puasa 10 bulan. Abu Ayyub Al-Ansari meriwayatkan hadis Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan kemudian diikuti puasa 6 hari pada bulan Syawal, maka hal itu sama seperti puasa setahun. Dalam hadis riwayat Imam Ahmad, Nabi Muhammad SAW bersabda, siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan maka 1 bulan sama seperti 10 bulan, dan siapa yang berpuasa setelah itu berpuasa selama 6 hari setelah Id, hal itu sama nilainya dengan puasa sempurna 1 tahun. Yang ke-8, mengajarkan sabar dan takwa. Keutamaan lainnya bulan Ramadan adalah meningkatkan sabar dan takwa. Puasa mengajarkan sabar untuk menahan lapar, minum, dan hawa nafsu, sehingga meningkatkan ketakwaan dan penghambaan diri kepada Allah. Dalam surat Al-Baqarah ayat 183, Allah berfirman, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, agar kamu semua bertakwa. Mengingat berbagai keutamaan Ramadan tersebut, maka sangat disayangkan bila Ramadan datang dan berlalu meninggalkan kita begitu saja tanpa ada usaha maksimal dari kita untuk meraihnya dengan melakukan berbagai ibadah dan amal soleh. Semoga Ramadan tahun ini akan lebih baik dalam hal amalan ibadah daripada tahun-tahun sebelumnya. Amin amin ya robbal alamin.